sedang tidur ini dikejutkan oleh jam alarm. Dia menyentuh wajah wanita yang berbaring di sebelahnya. Tetapi wanita ini bukan manusia. Itu boneka seks dengan harga satu rumah di pinggiran kota. Nama pria ini adalah Kenneth, lajang dari rahim. Dia hidup sendiri selama bertahun-tahun, kemampuan kerja yang baik disukai oleh bosnya. Bos mengatur untuk dia seorang sekretaris. Seseorang dengan ketakutan komunikasi instan seperti dia langsung menolak. Tetapi bos mengatakan bahwa pria dan wanita bekerja bersama, efisiensinya akan lebih baik. Jangan hanya melihat penampilan Kenneth. Karena dia, seperti orang lain, memiliki kebutuhan seksual. Terutama ketika mendengar suara pemilik rumah keluar dari lift. Dia mengintip melalui lubang kecil di dinding pada pemilik rumah yang sedang intim dengan seorang gadis. Lalu buka lemari, tempelkan telinga ke dinding. Dengarkan suara mereka berdua, untuk memuaskan diri dia sendiri. Kemudian Kenneth tahu dari rekan kantor satu perusahaan mainan. Mendengarkan bahwa perusahaan ini dapat membuat boneka seks sesuai permintaan pelanggan. Bagian tubuh semuanya terbuat dari silikon kelas medis. Gigi porselen, rambut asli, perasaan menyentuh tidak berbeda dengan tubuh orang asli. Mainan seperti itu tidak murah, hingga $100.000. Walaupun di mata orang lain dia tidak bernafsu. Tetapi Kenneth tertarik dengan produk di website punya petitu. Seseorang seperti Kenneth yang belum pernah bertemu seorang gadis sebelumnya mulai mengamati Lisa. Karena setiap hari dia mikirin pesen boneka jadi banyak kesalahan dalam pengerjaannya. Dimarahi oleh bos, dia juga langsung mengakui kesalahan. Untuk mengembalikan kehidupan normal, Kenneth juga membuka situs web perusahaan itu. So and you learn Lachon, dia juga pilih boneka yang dia inginkan. Kemudian berdasarkan wajah Lisa untuk membuat penampilan. Beberapa hari kemudian petugas pengiriman mengetuk pintu. Setelah mengkonfirmasi, staf pergi tanpa ekspresi. Baru mau minta tolong untuk memindahkan barang-barang ke dalam. Dibutuhkan banyak kekuatan. Kenneth juga dapat menempatkan peti di dalam rumah. Boneka itu terlihat sangat cantik, seputih bunga bakung. Kenneth dengan cepat meletakkan boneka itu di tempat tidur. Tidak perlu dibersihkan dulu, langsung gas saja. Selama beberapa hari berikutnya, Kenneth terus mengamati pakaian punya Lisa. Kemudian merehabilitasi bonekanya, menamakannya Nikki. Dalam mata Kenneth, Nikki menjadi pacar dia. Setiap hari tidur bersama, membuat efisiensi kerjanya meningkat secara signifikan. Hari itu Lisa menangis karena dimarahi bosnya, dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Kenneth melihat ini dan berkata dia akan membantunya, semoga Lisa terus bekerja di sini. Kata-kata ini membuat Lisa goyah. Dia baru tahu bahwa Kenneth adalah orang baik. Perlahan Kenneth merasakan tidak lagi merasa nyaman tidur dengan Nikki. Dia pergi ke toko serba ada untuk membeli beberapa barang dan merenovasi rumah. Kali ini dia akan bermain game baru. Pria ini baru bangun, langsung terkejut. Karena ada boneka berbaring di samping dia. Tangan dua orang terkunci bersama. Yang Kenneth ingat, dia tidak melakukannya tadi malam. Boneka bernama Nikki dibeli oleh Kenneth dengan $100.000. Kenneth mengamati Lisa sangat dekat, adalah pengganti Lisa. Nikki juga memiliki pakaian dalam, warna cat kuku seperti Lisa. Dan tidak seperti itu saja, Kenneth juga mengubah ruangan menjadi ruang dansa untuknya dan Nikki. Dua orang dengan penuh semangat menari mengikuti musik. Dan Kenneth sudah menyadari jika dia menganggap Nikki sebagai Lisa. Kemudian hubungan antara Lisa dan Kenneth menjadi lebih baik. Tapi Kenneth belum memutuskan. Pakaian yang dia dibeli untuk Lisa, hanya berani memakai untuk Nikki. Apa yang ingin katakan kepada Lisa, dia akan memberitahu Nikki. Yang dia ingin lakukan dengan Lisa hanya bisa dilakukan dengan Nikki. Di bawah bimbingan Kenneth, Lisa berubah dari magang menjadi karyawan tetap. Lisa menghargai Kenneth karena menjaga dia di perusahaan dan membantunya. Dua orang resmi menjalin hubungan. Tetapi Kenneth akan berada dalam bahaya. Nikki sedang di rumah sepertinya tahu bahwa bos dia tidak akan fall lagi. Boneka tiba-tiba muncul di tempat tidur, dan borgol tangan dia dengan Kenneth. Bahkan telepon ke perusahaan Kenneth. Tidak mendengar suara apapun membuat Kenneth merinding. Walaupun ada yang aneh terjadi, tetapi pekerjaan dia sangat lancar. Kenneth dipromosikan dan diberi ruangan kerja sendiri. Karena untuk merayakannya, Kenneth mengajak Lisa untuk membeli gaun baru. Itu gaun sama-sama yang dipakai Nikki sebelumnya. Selanjutnya, Kenneth membawa dia pergi untuk potong rambut. Lihat, mirip sama Nikki di rumah. Kenneth baru sampai ke rumah melihat Nikki sudah duduk di meja. Tampilan ini benar-benar menakutkan.
Kenneth juga secara bertahap menyadari, walaupun Nikki adalah boneka tetapi dia sudah bisa cemburu. Di malam hari dia tidak tidur dengan Nikki lagi. Karena tindakan ini menyebabkan Nikki duduk di kursi pagi-pagi dengan pisau. Muka sangat marah. Kenneth menemukan banyak barang di rumah dirusak. Terutama foto Lisa. Baru pagi sudah ditakutin, Kenneth agak khawatir. Dia merasa bahwa Nikki selalu menghantuinya. Pada akhirnya, Kenneth hanya bisa bersembunyi di ruang kerjanya. Telepon berdering, Kenneth memohon pada Nikki untuk membebaskannya. Lisa menemukan sesuatu yang salah dengan Kenneth, jadi dia coba tanya kepadanya. Dapatkan perhatian dari pacar, Kenneth juga terasa lebih baik. Pulang, Nikki membuat Kenneth sangat ketakutan sekarang. Kenneth bilang dia butuh waktu sendirian. Tetapi Nikki tidak mau bebaskan dia. Bahkan ketika Kenneth sedang tidur, dia mencekiknya. Kenneth menerima kejutan ini, dengan marah mengirim Nikki kembali ke peti. Tapi mimpi buruk tidak berhenti di situ, Kenneth secara bertahap menjadi gila. Pria ini sudah gila, dia masih mengira boneka itu hidup. Kenneth mengalahkan Nikki dan menggunakan gergaji mesin untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Pemilik rumah sebelah mendengar suara aneh. Melihat melalui lubang kecil di pintu, Kenneth memegang sesuatu yang tampak seperti organ manusia. Pemilik rumah menebak Kenneth adalah pembunuh gila. Dia menelepon polisi di lantai atas berharap dia bisa turun untuk melihatnya. Tapi tidak ada yang mau peduli dengan pemilik rumah. Kenneth melempar Nikki ke tempat sampah. Lalu lari ke rumah Lisa, akhirnya bisa bersama orang yang dia sayang. Dua orang melewati waktu yang indah. Kenneth berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi Lisa tidak sengaja melihat foto Nikki. Semuanya seperti dia. Dihadapkan dengan pertanyaan Lisa, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lisa menjadi tidak terkendali. Lisa menebak Kenneth melihat Lisa sebagai pengganti boneka itu. Jadi cinta yang Kenneth sulit dapatkan sudah berakhir di sini. Dukungan spiritual hilang, Kenneth benar-benar putus asa. Dia memutuskan untuk memesan boneka lain. Tapi dia menghabiskan semua uangnya untuk membeli Nikki. Bahkan Kenneth kembali ke tempat sampah untuk mencarinya. Karena itu, pekerjaan Kenneth juga terpengaruh. Bos memecat dia. Kenneth merasa bahwa dia tidak kuat lagi memohon sama Lisa kembali, tetapi langsung ditolak. Saat itu kepala Lisa membentur dinding dan pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan jika sedang berbaring di sofa rumah Kenneth. Pakaian diganti dengan pakaian boneka. Lisa mencoba untuk tenang, mengatakan bos sedang menunggunya untuk mengirim email. Dan Kenneth kasih tahu, dia sudah bantunya. Lisa ketakutan dan ingin kabur tapi dihentikan oleh Kenneth. Dia menggunakan alat untuk bermain dengan Nikki sebelum mengikat Lisa. Pemilik rumah sebelah mengetuk pintu kamar Kenneth. Kenneth memperingatkan Lisa untuk tidak membuat suara apapun. Dia menduga pemiliknya akan segera pergi. Tapi pemilik rumah mengambil kunci untuk membuka pintu. Melihat Lisa sedang diikat, dia langsung bantu untuk membuka ikatnya. Kenneth di belakang menyerang pemilik rumah. Pemilik rumah sial terletak di genangan darah. Lalu tubuh dipotong oleh Kenneth. Lisa dibius oleh Kenneth. Ketika Lisa tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia mengganti pakaian Nikki untuk Lisa. Lalu berkata dia akan mengubah Lisa menjadi Nikki, sepenuhnya patuh. Saat Kenneth sedang menelepon, Lisa mencoba untuk berada di depan komputer. Lalu kirim dokumen punya Kenneth ke bos. Semoga bos menemukan sesuatu dan bisa menyelamatkan dia. Kenneth setelah mengetahuinya, dengan marah memasukkan Lisa ke dalam peti kayu. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu, Kenneth telah kehilangan seluruh umat manusia. Tanda aneh muncul di wajah. Di atas meja adalah alat untuk renovasi. Di bawah teriakan Lisa, pakaiannya robek. Kenneth ingin menguras semua darah Lisa dan menggantinya dengan cairan lilin. Hanya dengan begitu Lisa akan benar-benar berubah menjadi Nikki. Darah merah dituangkan ke dalam toples kaca. Ketakutan membuat Lisa punya kekuatan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan diri dari tali dan menyerang Kenneth. Bahkan jika kekuatannya tidak sama dengan pria. Tapi masih bisa kalahkan Kenneth, saat Kenneth sedang pingsan. Lisa memutuskan untuk balas dendam. Pada saat itu polisi menemukan mayat punya pemilik rumah. Polisi menuju ke rumah punya dia, untuk menyelidiki. Sampai ke tempat polisi mendengar suara-suara aneh di kamar Kenneth. Ketika mereka bergegas masuk, mereka melihat Lisa memegang pisau mencoba menusuk Kenneth. Polisi melepaskan tembakan. Lisa sudah mati. Penjahat yang sebenarnya dianggap sebagai korban. Bos melihat dokumen yang dikirim oleh Lisa, dia berpikir Lisa adalah orang mesum.
Itu sebabnya dia setuju dengan Kenneth yang hampir terbunuh olehnya. Dia mengizinkan Kenneth untuk kembali bekerja, gajinya bahkan lebih tinggi. Kenneth punya uang langsung memesan boneka baru. Kali ini targetnya beralih ke pemilik toko bunga cantik. Tidak tahu apa yang sedang menunggu mereka di depan. Judul film adalah Love Object, ditayangkan pada tahun 2003. Awalnya kukira ini adalah film romantis. Akhir film membuat semuanya kaget. Orang jahat tidak mendapatkan hukuman yang pantas. Ini adalah film yang membuat kita harus berpikir. Film berakhir di sini. Jangan lupa like dan follow pages-nya guys. Sampai jumpa. Pria yang sedang tidur ini dikejutkan oleh jam alarm. Dia menyentuh